Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini berkaitan dengan evaluasi dan tata laksana inkontinensia fekal ya. Ya, jadi mungkin kita sepakati dulu. Jadi kadang orang dan kita tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter spesialis obgyn juga kadang bingung tuh memahami apa sih yang disebut dengan inkontinensia fekal. Jadi sebenarnya eh, apa namanya seperti jenis-jenis inkontinensia yang lain, seperti misalnya kita memahami inkontinensia urin ya. Inkontinensia urin berarti tidak bisa menahan urin keluar gitu. Begitu juga dengan inkontinensia fekal berarti segala bentuk keluarnya feses secara involunter. Jadi feses itu tidak bisa eh, ditahan gitu ya. Apa bedanya dengan inkontinensia ani, anal incontinence dan inkontinensia ani? Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang inkontinensia ani, itu kita bukan fokus kepada produknya ya, produk yang dihasilkan seperti feses gitu, tapi kita di situ fokus kepada ototnya. Jadi ketika kita bicara tentang inkontinensia ani, berarti ada kehilangan kontrol dari otot sphincter ani tersebut yang mengakibatkan keluarnya bisa feses, bisa flatus, bisa mukus ini yang secara involunter. Dan itu jadi anal incontinence atau incontinensia ani itu lebih besar lagi ya. Jadi di situ dia mencakup bisa terbagi lagi menjadi yang inkontinensia fekal ya. Jadi tidak bisa menahan feses secara involunter, kemudian segala bentuk keluarnya feses secara involunter, kemudian inkontinensia flatal atau flatus incontinence ya. Ini segala bentuk keluarnya flatus secara involunter. Kemudian ada yang mukus, ya. Mukus incontinence. Ini keluarganya mukus secara involunter ya. Ini bukan berupa feses ya. Kemudian kalau kita bisa melihat di sini, ini adalah mekanisme ya, di mana selain otot sphincter ani interna dan eksterna, itu juga di situ ada otot lain yang berperan, yaitu otot puborectalis yang disebut dengan otot dari dasar panggul ya. Dan di situ peranannya sangat penting yang berkaitan dengan tadi ya, menahan, bisa tidaknya menahan baik feses, baik flatus ataupun mukus ya. Dan kalau kita bicara terkait dengan incontinence ini ya, sebagian besar memang selain dari otot levator ani yang dalam hal ini adalah yang paling banyak berperan adalah otot puborectalis. Jadi otot sphincter ani dan interna dan eksterna ini juga sangat berperan ya dalam kaitannya dengan inkontinensia baik fekal, flatal ataupun tadi yang mukus itu tadi. Ya. Kalau berkaitan dengan uh, pasca persalinan atau postpartum ya, inkontinensia anal ini bisa terjadi sekitar kejadiannya antara 7 sampai 29% ya. Dan ini meningkat pada perempuan yang mengalami trauma sphincter ani. Kita menyebut trauma sphincter ani atau sphincter anal ini adalah istilahnya yang sekarang kita gunakan adalah OASIS ya, obstetric anal sphincter injuries. Dan ini eh, hal yang sebaiknya dihindari ketika kita melakukan pertolongan persalinan normal. Gimana caranya? Sebisa mungkin ya, yang namanya ketika kita menolong persalinan normal itu eh, bisa bisa dihindari untuk kerusakan robekan otot sphincter ani. Dan apabila ini terjadi, tentu itu akan meningkatkan juga yang namanya tadi inkontinensia fekal dan inkontinensia flatal juga. Ini kondisinya dari 2 sampai 13% untuk yang inkontinensia fekal, sedangkan untuk inkontinensia yang flatal ini antara 25 sampai 26%. Kemudian untuk inkontinensia postpartum sendiri ini dapat berkurang dengan membanyakkan jarak antar persalinan. Jadi memang
Sebaiknya persalinan satu dan berikutnya itu bisa bisa di jaraknya bisa lebih lama gitu ya untuk persalinan yang pertama dan berikutnya. Ini klasifikasi robekan perineum nanti mungkin juga secara detail juga Dr. Yudis akan menjelaskan tentang bagaimana cara eh, melakukan repairnya yang dari sudut pandang uroginekologis ya. Tapi kalau di sini klasifikasi untuk satu dan dua ini adalah yang kita sebut dengan robekan perineum ringan, ya. Sedangkan klasifikasi 3 dan 4 di mana otot sphincter ani itu mengalami robekan ya. Mungkin ada 3A, 3B, 3C dan kemudian robekan derajat 3 yang disertai robekan mukosa anus, epitel anorektal itu masuk ke dalam klasifikasi robekan perineum derajat 4. Yang kita harus hindari adalah bagaimana caranya kalau bisa tidak terjadi ya robekan derajat 3-4 ini. Kenapa? Karena inkontinensia fekal, flatal dan juga mukus itu paling banyak terjadi pada yang derajat 3 dan 4. Terutama untuk kejadian yang berkaitan dengan postpartum. Nanti ini juga akan dijelaskan oleh Dr. Yudis bagaimana pentingnya melakukan penjahitan reparasi sphincter ani ya. Selain yang interna, kita juga harus memahami bagaimana cara menjahit sphincter ani eksternal. Di sini bisa dengan cara end to end ya, dengan cara end to end ataupun dengan cara tumpang tindih ya, overlapping ya. Nanti Dr. Yudis sepertinya akan menjelaskan detail terkait hal ini. Ini cara melakukan penjahitannya ya, baik yang secara end to end ataupun secara overlapping ya. Dan jangan lupa tingkat ani internalnya itu juga harus disatukan terlebih dahulu sebelum menyatukan sphincter ani eksternal. Ini beberapa hal yang penting ya setelah melakukan repair, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan ya, baik pemeriksaan vagina atau pemeriksaan rektum ya. Untuk pemeriksaan vagina ini kita harus pastikan dulu semua lapisan sudah terjahit, tidak ada perdarahan, tidak ada stosel. Kemudian yang rektal ini juga harus penting ya, tidak yang penting tidak ada jahitan yang menembus mukosa vagina, dan juga kita pastikan tonus sphincter ani bekerja dengan baik dengan diminta untuk mengkontraksikannya. Ya. Kemudian ini beberapa kesalahan yang sering umum terjadi, yaitu membuat suatu introital skin bridge ya. Jadi yang nyatu itu hanya kulitnya aja, sedangkan ototnya, kemudian mukosa vaginanya itu apa namanya tidak terjahit dengan baik. Kemudian ada robekan sphincter ani yang tidak diketahui sehingga sphincter aninya juga tidak dilakukan penjahitan, sehingga tadi akan meningkatkan resiko inkontinensia baik fekal, flatal ataupun mukus. Kemudian jangan lupa nih, kadang kalau misalnya kita tidak teliti, ada tampon vagina yang tertinggal, ini juga bisa menyebabkan infeksi dan juga yang akan mungkin juga akan membuat penyembuhan luka robekan perineum juga tidak terlalu baik. Kemudian hati-hati juga dengan jahitan yang menembus mukosa rektum. Nah, kalau misalnya ada jahitan ini, mau nggak mau dia harus dilepas ya untuk jahitan yang menembus mukosa rektum itu. Kecuali memang grade 4 ya. Kalau repair grade 4 kan berarti kita juga harus jahitannya itu menembus mukosa rektum. Itu untuk yang berkaitan dengan postpartum. Nah, untuk yang secara umum ini yang mungkin beberapa dari kita mungkin ada beberapa yang terlewat ya, karena inkontinensia fekal ya itu tidak hanya terjadi pada postpartum ya, bisa saja itu pada kondisi uh, orang yang sudah menopause kemudian mengalami konstipasi dan kemudian ada infeksi dan sehingga terjadi inkontinensia fekal. Kemudian ada beberapa hal yang lain yang memang saya mulai dapati beberapa tahun
terakhir ini adalah inkontinensia fekal pada usia muda yang tidak berkaitan dengan persalinannya. Jadi entah kenapa yang dulunya saya tidak pernah menemukan, beberapa tahun ini sudah mulai ada, di mana incontinence fekal itu karena kondisi hubungan seksual yang melalui anal. Ya, ada beberapa perempuan yang datang dengan keluhan tidak bisa menahan buang air besar, dan setelah dilakukan pemeriksaan dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, dan di situ dari anamnesis juga tadinya tidak tergali, tapi ketika kita melakukan pemeriksaan vaginal dan pemeriksaan rektum, ya, rectal touche atau digital rectal examination, kita bisa mengkonfirmasi untuk menganalisis ulang apakah benar yang bersangkutan, perempuan tersebut pernah melakukan hubungan seksual tapi tidak melalui vagina gitu. Jadi di sini adalah hubungan seksual melalui anal. Nah, ini kadang yang kita polos-polos aja ya, hal seperti ini tidak ditanyakan. Nah, kalau saya biasanya akan menanyakannya kebalik setelah kita melihat dari anamnesis, kita tanyakan, tapi secara umum dulu kita lakukan pemeriksaan fisik baik yang umum dan khusus di regio perianal, kemudian juga pemeriksaan vagina dan rectal touche. Nah, disinilah yang kita harus pastikan ulang, ada nggak yang aneh pada pemeriksaan rectal touche. Maksudnya di situ otot sphincter aninya seperti apa, apakah pernah melahirkan berapa kali, pernah normal atau enggak, atau malah belum pernah melahirkan. Hati-hati kalau kita melihat bentuk rektum yang sedikit berbeda ya, dan apa namanya, kita dengan mudah memasukkan jari untuk melakukan rectal touche. Nah, kita bisa konfirmasi ulang ke anamnesisnya apakah ada riwayat melakukan hubungan seks anal. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, biasanya kita tidak bekerja sendiri, tapi kita koordinasikan juga dengan dokter, biasanya dengan dokter bedah digestif, untuk melakukan tata laksana lebih lanjut apabila memang ada kaitannya dengan bagian mereka juga. Dan di sini beberapa pemeriksaan penunjang yang penting seperti kolonoskopi dan yang lainnya yang biasa dilakukan oleh teman sejawat dari bedah digestif itu juga bisa dikerjakan. Gitu juga kita juga bisa menggunakan kuesioner yang sering digunakan untuk pemeriksaan ini. Kemudian ini ada beberapa subtipe dari fecal incontinence ya. Ini adalah yang pasif fecal incontinence, ini berkaitan dengan disfungsi sphincter interna ya. Internal anal sphincter biasanya pasif itu paling sering tidak bisa menahan flatus ataupun tidak bisa menahan buang air besar, tapi yang encer ya. Kemudian fecal incontinence with excessive urgency ini masih bisa menahan, tapi biasanya dia perlu waktu yang sangat cepat untuk bisa mencapai toilet. Kalau tidak, biasanya akan terjadi pengeluaran feses gitu ya. Kemudian untuk fungsional fecal incontinence ini memang karena keterbatasan pasien. Misalnya ada pasien-pasien dengan stroke, kemudian juga mobilitas yang terbatas, ini bisa terjadi. Kemudian yang multimodal adalah gabungan dari beberapa penyebab yang multifaktorial. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan sekilas di depan ya, apa saja yang harus dilakukan assessment di awal, seperti kita harus menanyakan dari mulai bagaimana kebiasaan. Kalau di inkontinensia urin kita tanyakan berapa kali buang air kecilnya. Kalau di sini berarti bagaimana kebiasaan buang air besarnya, makannya gimana, tinggi serat atau tidak. Kemudian apakah ada obat-obatan yang digunakan yang biasanya bisa berkaitan dengan terjadinya fecal incontinence. Terus bagaimana caranya mengakses toilet ya, dan tekniknya seperti apa gitu kan, ada yang duduk, ada yang jongkok, kemudian
mobilitas, kognitif. Kognitif nanti ini berkaitan dengan mungkin ada gangguan biasanya pada orang tua yang mungkin mulai ada gangguan demensia ataupun yang berkaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif itu juga bisa terjadi. Terus bagaimana dengan eh, efek dari kualitas hidupnya. Kemudian eh, beberapa intervensi awal nanti ini akan disesuaikan dengan hasil clinical assessment itu dan pemeriksaan fisiknya yang tadi sudah disampaikan di depan. Dan memang kita harus pastikan dulu ada beberapa kondisi-kondisi, misalnya yang itu adalah ada suatu infeksi kronik atau cancer atau apa itu mungkin atau fistula ya. Jadi itu akan diklasifikasikan berbeda dengan cara manajemen yang berbeda, tapi uh, kalau secara umum kita akan menyesuaikan dengan kondisinya ya. Jadi kalau misalnya tadi, apakah kalau misalnya memang salah satu penyebabnya karena terlalu konstipasi yang kronik, kita harus pastikan bahwa bagaimana caranya supaya buang air besarnya itu bisa lunak gitu dengan misalnya dengan suplemen fiber ataupun dengan edukasi diet, minum minuman yang banyak, minum air putih yang banyak dan mengubah cara makan. Kemudian kalau yang misalnya memang apa namanya sering mengalami diare, kita juga bisa memodifikasi cara uh, makan dan juga gaya hidupnya. Gitu. Dan ada beberapa obat-obatan yang juga bisa diberikan. Kemudian kalau dari modifikasi gaya hidup dan obat itu adalah biasanya intervensi yang pertama, tapi yang intervensi berikutnya itu bisa dengan menggunakan biofeedback atau pelvic floor muscle training ya untuk memperkuat otot dasar panggul. Begitu juga dengan electrical stimulation, biasanya ini teman-teman dari rehab medik yang bisa mengerjakan, dan beberapa memang mungkin tidak begitu familiar di Indonesia. Kita ada beberapa yang memang kalau tidak bisa menahan sama sekali untuk buang air besar, itu ada yang menggunakan anal plug ya. Dan kemudian kita juga bisa melakukan beberapa pemeriksaan yang lain dan uh, cara pengelolaan yang lain ya, seperti mungkin beberapa pemeriksaan USG. Kita juga uh, sudah cukup apa namanya di bidang uroginekologi untuk USG yang berkaitan dengan uh, kerusakan sphincter ani ini sudah sedemikian maju sehingga kita bisa pastikan bagaimana cara bagaimana kerusakannya di mana dan cara intervensinya seperti apa. Kemudian memang kalau memang itu sudah dilakukan dan membutuhkan layanan yang uh, lebih lebih kompleks gitu ya, mungkin harus dirujuk di mana di situ tersedia bidang-bidang yang terkait seperti uroginekologi, rehab medik, bedah digestif gitu untuk proses rujukannya. Nah, ini tadi ya beberapa yang sudah disampaikan berkaitan dengan intervensi awal. Ini saya cepat saja. Kemudian bagaimana cara melakukan secondary intervention dari mulai pelvic floor muscle exercise training, biofeedback, electrical stimulation. Kemudian ada beberapa spesial diagnostic test yang bisa kita lakukan. Ya, ini anorectal function test, endoanal ultrasonografi ini tidak terlalu familiar untuk di Indonesia. Yang biasa kita lakukan adalah USG translabial ya untuk menilai uh, sphincter ani interna dan eksterna untuk melihat kerusakan. Kemudian ini ada beberapa tindakan yang bisa dikerjakan terkait dengan pembedahan. Kalau tadi di awal, kalau yang berhubungan dengan postpartum, tentunya kalau memang penyebab utamanya itu berarti repair baik primer maupun sekunder itu menjadi proses yang penting. Kemudian kalau penyebabnya lain berarti kita harus tata laksana underlying disease-nya ataupun memodifikasi gaya hidupnya. Kemudian ini tadi seperti yang sudah disampaikan untuk bagaimana cara pengelolaan pada kasus-kasus dengan fecal incontinence, nanti mungkin bisa dilihat kembali.
dan bagaimana cara menata laksananya dari mulai berdasarkan penyebab ya, misalnya kalau inkontinensinya itu karena kondisi sphincter, Tapi nah mawar. kondisi sphincternya itu mengalami kerusakan atau enggak. Kalau kerusakan berarti harus di repair, kalau tidak ada beberapa yang Waktu, mohon maaf Dokter Nur Hadi, waktunya tinggal 3 menit. ya untuk ya. Baik. Dan kemudian kalau kita bisa melihat yang lain untuk inkontinensia karena kognitif apa yang harus dilakukan, terus kalau incontinence karena fecal infection ya, infection ini karena memang konstipasi yang berat gitu ya, itu juga kita harus ada tata laksana tersendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan fecal incontinence. Monggo, apakah mau pertanyaan terlebih dahulu atau nanti mau disatukan dengan yang kedua ya, Dokter Ryan ya?